Bukek Xianzu sering dipertanyakan soal berapa sebenarnya usianya. Karena dia hidup sejak era dinasti Tang, 5 kerajaan dan 10 negara sampai dinasti Song. Ada yang beranggapan usianya sampai 500-600 tahun, mengingat dia hidup di 3 era dinasti. Apakah usia Bukek Xianzu memang sampai 500-600 tahun? Mari kita lihat kronologis usia dari seorang Bukek Xianzu sesuai data dan fakta di dalam novel Koping Hu. Bukek Xianzu dalam novel diceritakan hidup di 3 era kerajaan. Dinasti Tang, 5 negara dan 10 kerajaan, dinasti Song. Berapa ratus tahun usia seorang Bukek Xianzu? Kita harus melakukan riset dari 5 judul cerita, yakni Bukek Xianzu, Suling Emas, Cinta Bernoda Darah, Mutiara Hitam, dan Istana Pulau Es, untuk menemukan detail perjalanan hidup dari seorang Bukek Xianzu. Kalau kita mau teliti, Koping Hu dengan jelas menulis setting cerita terjadi tahun berapa, di era kerajaan mana, dan bahkan sampai siapa kaisar yang berkuasa. Di novel itulah yang menceritakan eksistensi seorang Bukek Xianzu, dari dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ramai dengan terjun ke arah laut dan berjalan di atas permukaan air laut ke arah timur sampai menghilang, meninggalkan ketiga orang muridnya, Kam Han Ki, Maya, dan Ku Xiaobei. Hanya ketiga orang inilah murid Bukek Xianzu semasa dia hidup. Kam Han Ki sejak usia 10 tahun sudah dididik langsung oleh Bukek Xianzu. Maya dan Ku Xiaobei dia serahkan kepada Kam Han Ki untuk diajarkan ilmu Pulau Es. Jadi bisa kita simpulkan, hidup Bukek Xianzu berakhir di situ. Di episode awal novel Istana Pulau Es, dan catatan pentingnya adalah novel Istana Pulau Es itu berlatar belakang awal berdirinya Kerajaan Song. Sekarang mari kita lihat kronologis masa hidup dari Bukek Xianzu. Dinasti Tang, sesuai catatan sejarah, berdiri tahun 618 dan runtuh tahun 907. Berkuasa selama 289 tahun. Kemudian masa 5 kerajaan dan 10 negara berlangsung dari tahun 907 sampai tahun 960. Sangat pendek era dari 5 kerajaan dan 10 negara ini, hanya 53 tahun. Dinasti Song dari tahun 907 sampai 1279. 319 tahun lamanya. Eksistensi kerajaan Tang itu seperti sudah disebutkan 289 tahun. Catatan pentingnya adalah Bukek Xianzu tidak lahir bersamaan dengan berdirinya dinasti Tang. Sehingga bukan berarti bahwa usia Bukek Xianzu sama dengan usia eksistensi dinasti Tang. Dia lahir di masa akhir kekuasaan kerajaan dinasti Tang. Sementara zaman 5 kerajaan dan 10 negara hanya berlangsung 53 tahun. Ini menjadi sangat penting, eksistensi dari 5 kerajaan dan 10 negara, karena masa transisi hidup Bukek Xianzu juga ada di situ. Dari masa akhir kerajaan Tang sampai masa awal berdirinya kerajaan Song, hanya terpisah 53 tahun. Artinya dari runtuhnya dinasti Tang sampai ke awal berdirinya dinasti Song, hanya 53 tahun. Jadi tidak ada yang aneh ketika Bukek Xianzu ada di era kerajaan Tang sampai kerajaan Song. Kerajaan Song berdiri dari tahun 960 sampai 1279, yaitu sekitar 319 tahun. Tidak lantas kemudian kita juga menarik kesimpulan bahwa usia Bukek Xianzu sama dengan kerajaan Song yang berkuasa selama 319 tahun. Pada novel Mutiara Hitam sangat jelas setting terjadi di era awal pemerintahan Kaisar Song, yang memerintah dari tahun 976 sampai 997. Ia menggantikan Kaisar pertama kerajaan Song, Kaisar Song Taiju, yang hanya berkuasa selama 16 tahun. Dan sampai ke novel Istana Pulau Es yang merupakan menit-menit akhir kehidupan Bukek Xianzu, itu masih pada masa awal dari pemerintahan Song. Masih di masa pemerintahan Kaisar Sung Taichung, yang salah satu putrinya, Sung Hongkui,
saling mencinta dengan Kam Han Ki. Dan Bukek Xiansu muncul menolong Kam Han Ki dari keroyokan Sumakiat dan pasukan kerajaan. Sekaligus adalah penampakan terakhir dari Bukek Xiansu di dunia ramai. Analisa di atas kalau kita hitung pakai data historikal. Kalau kita korelasikan dengan usia dari beberapa tokoh dalam novel, kita juga bisa mendapatkan data yang cukup akurat dari usia seorang Bukek Xiansu. Mari kita lihat. Pada saat dia muncul di puncak Taisan di novel Cinta Bernoda Darah, jelas disebutkan bahwa kakek itu berusia sekitar 100 tahun. Dan pada saat itu, suling emas Kam Busong berusia 30 tahun dan belum menikah. Kam Busong punya seorang adik tiri laki-laki bernama Kam Busin, dan Kam Busin memiliki seorang putra bernama Kam Han Ki. Jadi, Kam Han Ki adalah keponakan dari suling emas Kam Busong. Di novel Istana Pulau Es, Bukek Xiansu meninggalkan Kam Han Ki, Maya, dan Ku Xiaohui di saat mereka bertiga masih muda. Usia Kam Han Ki saat itu sekitar 25 atau 30 tahun. Maya dan Ku Xiaohui masih anak-anak menjelang remaja, sekitar 12-15 tahun. Karena Kam Han Ki adalah keponakan dari suling emas Kam Busong, maka perbedaan usia antar keduanya hanya satu generasi saja, antara 25-30 tahun. Jadi, jarak waktu saat Bukek Xiansu muncul di puncak Taisan di novel Cinta Bernoda Darah dan terakhir di Istana Pulau Es hanya sekitar 25 tahun sampai 30 tahun, sesuai fakta perbedaan usia antara Kam Busong dan Kam Han Ki. Jadi bisa disimpulkan, usia Bukek Xiansu adalah sampai di angka 130 sampai 150 tahun, saat terakhir dia bersama dengan ketiga orang muridnya. Jadi, kekuasaan dinasti Tang berlangsung selama 289 tahun. 5 negara dan 10 kerajaan selama 53 tahun, dan dinasti Song 319 tahun. Totalnya adalah 661 tahun. 3 dinasti ini yang menjadi latar belakang dari cerita kehidupan Bukek Xiansu, tidak lantas kemudian kita akumulasikan sesuai masa waktu berkuasa mereka, yang totalnya 661 tahun, maka kita simpulkan bahwa usia Bukek Xiansu 661 tahun. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Bukek Xiansu tidak hidup seumuran dengan eksistensi kerajaan Tang, dan juga tidak hidup selama kerajaan dinasti Song. Bukek Xiansu hidup di seluruh era dari 5 negara dan 10 kerajaan. Jadi Bukek Xiansu hidup sekitar 50-60 tahun di era terakhir kerajaan Tang, kemudian ditambah 53 tahun di era 5 kerajaan dan 10 negara, dan sekitar 30-50 tahun di era kerajaan Song. Jadi total eksistensi dari Bukek Xiansu di rentang waktu 3 era kekuasaan itu sekitar 130-150 tahun saja. Jadi bahwa Bukek Xiansu itu hidup sampai 500 tahun sama sekali tidak benar. Catatan ini berkaitan dengan hidup seorang Bukek Xiansu dalam novel-novel KPH menunjukkan kesimpulan demikian. Itulah usia seorang Bukek Xiansu. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kalian bisa terus menantikan riset-riset yang mendalam tentang karya-karya KPH. Sampai jumpa di video kami yang lainnya.